Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 7E? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Belum tahu ya? Oke. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati, nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati, dan kalau sudah sepakat harus kita jalankan seluruhnya ya. Jadi bukan dari sifat tapi melalui kesepakatan bersama ya. Tujuannya apa? Tujuan keyakinan kelas itu Musibah mengharapkan agar kalian sebagai murid ini dapat memiliki karakter-karakter yang positif melalui kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang kita jalankan sehari-hari. Ya, nanti akan membentuk budaya positif. Jadi harapannya adalah agar kalian memiliki karakter yang positif. Baik, langkah pertamanya sebelumnya Musibah mau minta tolong nih, ada yang bersedia menempelkan karton ini di depan papan tulis. Ya, siapa saja boleh 2 orang. Oke. Ini juga. Baik, kalian masing-masing sudah mendapat sticky note? Sudah. Sekarang kita akan berdiskusi bersama. Nanti silakan kalian tulis agar pembelajaran di kelas menurut kalian itu nyaman. Peraturan-peraturan apa saja yang harus kita terapkan di kelas, ya, apa yang harus dilakukan atau boleh juga ditulis apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Silakan masing-masing ditulis di kertas ini ya. Waktu itu sama Cimi nulis apa? Baik, sudah semuanya selesai tulis? Sudah. Sekarang silakan stikernya ditempel di kertas karton ini, mulai dari barisan yang ini ya, silakan. Ayo lagi, Sakti lanjut. Ya. Sudah, boleh kembali. Ayo lagi. Miring. Gak apa-apa. Baik, kalian semuanya di sini sudah menempelkan ya, Pak? Musibah bacakan satu persatu ya. Yang pertama di sini adalah tidak boleh berisik. Nah, kalau keyakinan kelas itu sebaiknya menggunakan kalimat positif. Apa itu kalimat positif? Baku. Kalimat baku. Ya, kata baku, dan diusahakan tidak menggunakan kata tidak, dilarang gitu ya. Kalau kalimat tidak berisi, kalimat positifnya apa? Enggak, sama aja dengan tidak. Kalimat positif dari tidak berisik adalah ya, kalimat positif dari tidak berisik. Bisa nggak kita tulis menjaga ketertiban di kelas? Ya. Ya, kalau berisik nggak tertib berarti kan? Ya. Berarti tidak berisik, Musibah tuliskan menjaga Ketertiban. iya ketertiban. Kemudian ada lagi yang menuliskan datang
tepat waktu, termasuk disiplin. Baik, Bu Siva bacakan lagi ya. Selalu membersihkan kelas. Ingat atau tidak bikin keren itu yang tulis ya. Selalu membersihkan kelas. Kalian setuju nggak supaya kelasnya tetap bersih selama pembelajaran? Yang ketiga adalah membersihkan kelas dan lebih tepatnya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Contoh perilakunya apa? Misalkan kalian mau meraut pensil di dalam kelas, terus buang sampahnya di bawah bangku, boleh nggak? Apa yang sebaiknya kalian lakukan? Iya, kalau mau meraut pensil dibuang keluar, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Betul. Baik, mesti bacakan lagi. Tidak boleh bercanda keterlaluan seperti sabut-sabut dasi. Maksudnya dari sabut-sabut dasi. Masih. Kalau kalian setujunya, terusin aja main sabut dasi atau stop? Nah, yang masih main sabut dasi, denger ya kata teman-temannya ya. Mulai sekarang tidak sabut-sabutan dasi lagi ya. Termasuk sama nggak dengan menjaga ketertiban? Sama ya, karena kalau bercanda nanti mengganggu ketertiban. Ini contoh dari menjaga ketertiban tadi apa? Berarti tidak berisik, tidak main sabut-sabutan dasi. Terus ada lagi yang pertama apa? Menjaga ketertiban. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, sopan. Yang kelima, jujur. Yang keenam, meminta izin ketika akan meminjam barang. Setuju semuanya? Yang setuju boleh tunjuk tangannya. Oke. Sip, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Tiga. Baik, ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama ada menjaga ketertiban. Ya, jadi selama pembelajaran berlangsung, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketertiban? Mendengarkan ya penjelasan guru. Yang tidak boleh kita lakukan, nggak boleh berisik, nggak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda. Kemudian disiplin, datang tepat waktu ya. Jadi semuanya sepakat untuk kita datang tepat waktu sebelum jam berapa? Ya, sebelum jam 6. Sebelum jam 6.15, sebelum jam 6.30 ya. Lalu meminta izin ketika akan meminjam barang. Jadi kalau mau minjam barang harus izin dulu dengan temannya ya. Boleh nggak main langsung ambil aja? Lalu menjaga kebersihan. Contoh perilakunya bagaimana? Melaksanakan piket, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Tidak membuang di dalam kelas. Lalu ada jujur. Apa perilakunya? Contohnya kalau jujur, tidak mencontek, mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan sendiri. Lalu ada berkata sopan. Contohnya apa kalau berkata sopan? Tidak menyebut nama orang tua, apalagi tidak berkata kasar. Tiga kata yang sangat dianjurkan untuk diucapkan, apa aja, ada yang tahu nggak?
Terima kasih. Dan kalau salah berucap. Kalau dibantu berucap. Kalau mau minta bantuan ucapkan. Setuju semuanya? Terima kasih kelas 7E. Selanjutnya, silakan masing-masing dari kalian tanda tangan di bawah sini. Ya, oke. Mulai dari sebelah sini deh, sekarang mulai dari sebelah sini. Ayo disiapkan pulpennya, mulai dari Bu Ima. Tanda tangan di sini. Baik, tadi kita sudah menyepakati keyakinan kelas ada 6. Menjaga ketertiban, tata tepat waktu, meminta izin ketika akan berbicara, menjaga kebersihan, jujur dan berkata sopan. Apa peran kalian terhadap 6 keyakinan kelas 7 ini? Siap melaksanakannya? Siap melaksanakannya ya. Baik, terima kasih untuk semuanya kelas 7E. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan keyakinan kelas ini. Tujuannya tadi apa? Agar menumbuhkan karakter yang positif. Supaya kalian semua menjadi anak-anak yang beriman. Ya. Baik, terima kasih untuk kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Asad mungkin boleh maju ke depan mengisi bangku-bangku yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bapak Dokter, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tarsono MSI, kepada Ibu Dokter Anda Suprihatin selaku Wakil Sarana Prasarana, kepada Ibu Erni selaku Wakil Bidang Kesiswaan, dan Bapak Dokter Anda Sianto selaku Wakil Bidang Kurikulum, dan seluruh Bapak Ibu Guru yang saya banggakan dan saya hormati. Terima kasih telah hadir pada hari ini, pada siang hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Syifa Nurdiana. Untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita sampaikan, kita agungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa bersama-sama berkumpul pada siang hari ini, dan juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Suprihatin yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Suprihatin dipersilakan. Terima kasih Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah hari ini hari Selasa Senin Oktober 2023 diberikan sehat walafiat sehingga kita sampai hari ini bisa membersamai Ibu Sipa dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya tetap di jalan yang benar, mengikuti apa yang sudah diberikan contoh oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Sipa, pemateri hari ini, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal titipan dari Bapak Tarsono. Hari ini Bu Sipa melaksanakan kegiatan budaya positif yang dilakukan sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan nilai-nilai positif yang dilakukan oleh Bu Sipa nanti berimbas kepada Bapak Ibu semuanya. Selama ini
semua kegiatan baik yang memiliki nilai yang besar maupun memiliki nilai yang bermanfaat untuk kita semuanya sangat minim untuk diimbaskan kepada kita semuanya. Nah, ini kita apa yang sudah didapat SIPA dalam kegiatan sebagai guru penggerak, mudah-mudahan nilai-nilai budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu SIPA akan bisa diimplementasikan nilai-nilainya untuk kita semuanya. Sebetulnya apa sih? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Terus bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana kita semuanya untuk mengikuti ini? Mudah-mudahan muncul Bu SIPA yang lain. Karena yang muda di sini sudah 8:1, artinya yang 8 lebih banyak dibanding yang 1 yang tua. Jadi persentasenya kita sudah di atas KKN. Mohon Bapak Ibu mengikuti dengan baik pesan dari Pak Tarsono supaya apa yang disampaikan nilai positif yang ada di 206 ini lebih baik dan bisa bermanfaat untuk putra-putri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Suprihatin atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Syifa Nurjana. Kepada Ibu Syifa di Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Tarsono MSI, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Anda Suprihatin selaku Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. Yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 206 Jakarta, yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Sebelumnya, saya Sita Nurjana di sini akan menyampaikan diseminasi terkait dengan budaya positif. Baik, dari Bapak Ibu mungkin di sini sudah ada yang pernah dengar ya istilah budaya positif. Oke, budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, ini ada 6 jenis budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada juga keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini mampu membuat murid memahami dan menyadari perbuatannya berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman atau penghargaan. Nah, peran guru dalam menciptakan disiplin positif yaitu untuk mengembangkan program sekolah sesuai visi sekolah agar tercipta lingkungan yang positif dan murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan disiplin positif, mari sama-sama kita saksikan video berikut. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik
yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai.
jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita saksikan video yang tadi, disiplin positif itu jadi kalau yang saya tangkap ya, bukan misalkan anak ada pelanggaran lalu langsung kita kasih hukuman ya, tapi melalui suatu proses diskusi sehingga anak tersebut sadar bahwa dia salah, kemudian dia tahu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahannya. Nah, tadi saya sudah mengirimkan di grup sebuah polling ya. Nah, boleh diisi Bapak Ibu, sudah selalukah menerapkan disiplin terhadap anak? Sudah, apakah sering, apakah masih kadang-kadang, atau belum sama sekali? Silahkan diisi ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi. Kita lanjutkan kembali. Nah ini ya, sudahkah Bapak Ibu guru melaksanakan disiplin positif terhadap murid-murid di sekolah? Silakan mengikuti polling yang saya kirimkan di grup WA Dinas. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi. Nah, kita lanjutkan lagi. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu, yang paling bagus, yang paling ideal nomor berapa di sini? Tentang motivasi. Yang mana Bapak Jahidin? Internal. Oh, Pak Jahidin mengatakan motivasi yang paling ideal adalah motivasi internal. Oke. Memang betul ya, motivasi yang paling baik sesungguhnya adalah motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Misalnya kalau ada murid datang terlambat, terus tiba-tiba langsung disuruh lari ke lapangan ya. Nah, itu termasuk jenis hukuman. Nah, nanti kita akan saksikan bagaimana sih cara untuk menangani siswa yang memiliki masalah. Kemudian teori penghargaan itu sebetulnya cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena jika dilakukan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Termasuk penghargaan. Nah, baiknya sebagai guru penting untuk kita mengembangkan motivasi internal pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Kemudian ada budaya positif yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sifatnya itu lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sebagai guru, kita berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas berdasarkan diskusi dan kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kalimat yang lebih abstrak dari peraturan di sini, misalnya kalau peraturan sekolah, siswa wajib datang tepat waktu pukul 6.30. Tapi kalau keyakinan kelas itu bahasanya
lebih sederhana. Nilai apa sih yang ditonjolkan? Dari data tepat waktu pukul 6.30. Disiplin. Iya, berarti keyakinan kelasnya mengacu kepada nilai kedisiplinan. Nah, disiplin di sini kan bukan hanya datang tepat waktu saja ya, tetapi juga mengerjakan tugas, kemudian membuang sampah, itu juga Pulang termasuk tepat waktu. nilai disiplin. Nah, langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Jadi sebagai guru kita diskusi nih dengan murid-murid di dalam kelas peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kelas pembelajaran berlangsung. Setelah berdiskusi kemudian mengubah peraturan yang menjadi kalimat yang positif. Misal, tidak boleh ngobrol. Berarti itu termasuk kalimat apa itu? Tidak boleh ngobrol. Larangan. Kalimat larangan atau kalimat negatif. Nah, di situ peran kita adalah ubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Tidak boleh ngobrol. Kalau kalimat positifnya apa itu? Woi, diam woi. Itu the point banget sih. Kalimat positif dari tidak boleh ngobrol di kelas. Tenang. Iya. Air hujan. Oh, air terjun. Air hujan sih. Iya, kalimat positifnya kan bisa kita rubah menjadi harap dapat tertib selama mengikuti pembelajaran, fokus selama mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mencari peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas ini di awal tahun pelajaran, di bulan Juli misalnya, kemudian selama perjalanannya 2 bulan atau 3 bulan, ternyata banyak yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, berarti boleh ditinjau ulang, boleh dibentuk kesepakatan Baru. kelas kembali, ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan, papan ya. Kemudian ada kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk apa kita tahu kebutuhan dasar manusia? Nah, sebagai guru penting untuk kita mempelajari terkait kebutuhan dasar manusia yang menjadi motif dalam perilaku murid sehingga dapat mengambil tindak lanjut yang tepat dan sesuai. Jadi dari segala macam tingkah laku murid, sesungguhnya di balik itu ada motifnya. Motifnya ini didasarkan pada kebutuhan dasar mereka. Ada kalau misalkan di rumah kurang perhatian ya, berarti masuk kebutuhan dasar kasih sayang ya. Sebetulnya mereka bukan mau melakukan pelanggaran itu, tapi kadang-kadang memang butuh perhatian dari Bapak Ibu gurunya. Oke, kemudian ada lagi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Nah, bagaimana di lapangannya kelima posisi kontrol ini? Nah, yang pertama, kalau penghukum biasanya beliau nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot atau bahkan jarinya sambil menunjuk-nunjuk ya. Misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Kurang itu. Kurang menjiwai itu. melotot kayaknya. Udah ketawa ya. Oh, semua siap. Kurang ya. Kamu lagi. Pembuat rasa bersalah, posisi yang kedua. Nada suaranya melas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Ya. Dia seperti ingin dikasihani gitu ya.
Misalnya si Adi ini datangnya Dikasih terlambat. duit. Iya. Kalau misalkan saya sebagai guru yang posisinya adalah membuat rasa bersalah, mungkin yang akan saya katakan adalah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Sudah berjanji dengan ibu gak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Gitu ya, seperti memelas begitu ya. Kemudian ada lagi posisi sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa, nggak menunjukkan ekspresi marah gitu ya. Kemudian kalau posisinya pemantau, nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Percakapannya misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar, nanti Bapak tunggu ya. Langsung sakset gitu ya. Itu pada posisi pemantau. Nah ini posisi yang kelima, posisi manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Misal, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi bertanya dulu, kira-kira solusi dari si anak seperti apa? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Besoknya nggak masuk sekolah. Nah ini ada sebuah video. Nah di sini ya kita idealnya berarti pada posisi apa? Manajer. Manajer ya. Nah nanti kita lihat di perbedaannya. Nggak lanjut. Melonjak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Tuti. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Wih, kalau Pak Fran nggak gitu Alasan langsung, kamu apa sondol lagi? yuk. Kapan sih kamu tidak terlambat? Punya sondol yuk. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Besok kita terapin 5-5-nya. Ibu Coba dan mana bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ibu pindah sekolah aja. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Daripada Prototype. Sekarang type-nya ya. type-nya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Langsung praktek, Pak Pras. Iya, Pak Pras harus di sini. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Besoknya terlambat Identitas lagi. yang tercipta adalah identitas sukses. Paling atau juga berhasil. kayak kemarin Yang ngomong kurang ajar. Namun, Iya, makanya. perlu diingat, Terus gue bingung. karena ini masih dorongan eksternal. Antara yang praktek kadang-kadang beda banget. Ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Itu 80 Di sini, 90 guru udah absennya, beginian. sehingga lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, ngajarnya di high school Al Azhar. Dan udah like. Dan saya like.
Wah, ninjok. Terakhir diemin nih. Udah mas. Udah. Terakhir pernah lihat. Terakhir baru berangkat bu. Naren, Main dukun. Main dukun. Dia lagi deh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid.
Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, tadi kita sudah saksikan 5 posisi kontrol. Sudah dijelaskan bahwa yang paling ideal adalah posisi yang kelima ya, posisi manajer. Jadi mungkin kalau zaman saya sekolah, kalau ada bapak ibu gurunya bawa penggaris panjang, kita mah takut jadinya besok nggak ngulang lagi ya. Itu pasar pasti ya? Enggak kok pasar. Nah kalau sekarang beda, ternyata anak-anak zaman sekarang itu udah nggak bisa seperti itu ya. Tapi kita harus tadi menerapkan yang posisi manajer. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa, kemudian sampai si anak tersebut sadar, oh iya saya salah, saya nggak boleh mengulangi itu lagi, saya punya solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Nah, dari kelima posisi kontrol, Kapan itu harus berhenti gitu? berada pada posisi manakah Bapak Ibu guru dalam menangani murid? Di sini saya sudah menyiapkan lembar Padlet. Saya kirimkan ya. Bapak Ibu bisa diisi di sini, nggak perlu menyebutkan nama, tidak apa-apa. Pakai nama Bunda aja. Nggak ada. Hapus dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Silakan Bapak Ibu dibuka linknya. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nanti kalau mau mengisi, Bapak Ibu tinggal mengklik tanda tambah. Kemudian pilih kira-kira berdasarkan video tadi, saya adanya di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Boleh Bapak Ibu? Gimana? Oh, pakai nama, ada usulan pakai nama. Gak usah, katanya nggak apa-apa. Buat refleksi evaluasi masing-masing aja. Nah, sudah ada respon pertama sebagai pemantau. Ya, klik tanda tambah. Kalau sudah diketik, Bapak Ibu bisa klik publikasikan. Iya, nanti muncul di depan. Oh, sudah ada yang manajer. Kira-kira siapa ya? Saya. Oh, Pak Asar. Mantap lah Pak Asar. Kayaknya kita mah nggak ada yang penghukum ya. Ada. Kayaknya bertumpuk nih. Oh, ada yang posisi teman. Oh, ada yang sebagai penghukum. Saya juga termasuk. Dikondisikan aja sama anaknya yang mana pokoknya. Oh, tergantung anak yang mana ya. Tadi kalau dari video tadi kita sama-sama berusaha untuk menjadi posisi manajer. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih untuk responnya. Oh, banyaknya sudah nih. Sebagai pemantau, sebagai teman pemantau, kadang-kadang manajer, tergantung siapa anaknya ya, siapa objeknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh nanti dilanjutkan kembali. Kita lanjutkan lagi ya. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapannya ada 3. Pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Makanya perlunya kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas.
Pada tahap menstabilkan identitas, tujuannya itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kalau dari kalimat keempat ini, memang yang disalahkan bukan orangnya ya, tapi perbuatannya ya, karena sama-sama ingin mencari solusi. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tahap validasi tindakan yang salah menunjukkan bahwa kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid yang berbuat salah. Contoh kalimatnya adalah, pasti kamu punya alasan kan mengapa melakukan hal itu? Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu? Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, tadi pada tahap sebelumnya kita sudah mengenal 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini digunakan untuk pada tahap ini validasi tindakan yang salah di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahap menanyakan keyakinan ini, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi bukan menanyakan peraturan, tapi menanyakan keyakinan. Nah, contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, sebagai guru, sebaiknya kita menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan terhadap murid. Karena penerapan segitiga restitusi ini menciptakan kondisi di mana murid menyadari kesalahannya, tapi tidak membuat dia bersedih karena harga dirinya tetap menjadi perhatian guru. Sebetulnya kalau saya punya cerita, sebelum saya mengenal segitiga restitusi ini, saya sebagai wali kelas kan sering koordinasi dengan BK ya, dengan Bu Ica. Di situ sebetulnya saya kagum dengan penanganan dan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ica. Ternyata setelah saya pelajari, oh sebetulnya Bu Ica ini sebetulnya sudah menerapkan prinsip segitiga restitusi. Jadi kalau kita lihat anak itu nggak tertekan, nggak langsung kamu kemarin begini ya, enggak, tapi ditanya perlahan sampai anak tersebut mengakui. Kemudian iya saya salah Bu, bukan dari mulut guru, kamu salah, kamu begini-begini, tidak, tapi akhirnya adalah anak tersebut yang menyadari, iya mohon maaf kemarin saya salah Bu. Nah kemudian yang terakhir adalah mencari solusi bersama-sama. Di situ intinya prinsip segitiga restitusi. Di sini ada sebuah video, tapi sepertinya sudah lewat dari jam 3 ya. Nah, mungkin mari kita wujudkan budaya positif di SMP Negeri 206. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak peserta didik SMP 206 Jakarta. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang nadanya tinggi gitu ya. Ketika anak itu berbuat salah, jadi bagusnya anak tersebut ditarik dulu. Kita bicara secara pribadi, tidak langsung di depan teman-temannya, karena harga diri anak itu jatuh nanti kalau di depan teman-temannya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita wujudkan budaya positif di SMP Negeri 206 Jakarta. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan singkat terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua dan mudah-mudahan membawa SMP 206 semakin berjaya. Terima kasih. Oh, jaya.
Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Mohon maaf mengganggu waktunya, mohon maaf melampaui waktunya. Terima kasih. Jadi, ayo Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Yang memiliki kesempatan untuk mengikuti calon guru penggerak sudah dibuka untuk angkatan 11. Ya, Bapak Ibu bersiap untuk kita sama-sama mencerdaskan putra-putri Indonesia. Saya yang maju. Ya, terima kasih Bapak. Bangga, saya juga bangga. Hidup Bu Siva. Gurunya suruh maju. Iya, muridnya harus maju. Murid itu maju berkat Biasanya gurunya muridnya ya. mengalah, Iya. nggak apa-apa. Baik, terima kasih Murid Bapak itu dan lebih Ibu baik. atas kesediaannya. Saya tutup dan kembalikan lagi ke MC Bu Mutia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Siva atas diseminasinya pada hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita. Tadi yang saya ada intinya kita merubah dari gaya yang lama menjadi gaya yang baru. Mungkin sudah sejak dulu kala budaya positif dan disiplin positif ini digaungkan, tapi baru akhir-akhir ini terus dinotis gitu ya, untuk kita semua Bapak Ibu guru agar lebih memperhatikan hal tersebut. Untuk menutup pada kegiatan hari ini, saya ada quotes yang saya dapatkan juga dari pendidikan karakter waktu berapa minggu yang lalu atau bulan ya. Bukan untuk salut dong. Ini salah satu quotes yang buat saya juga menjadi pegangan saya sampai saat ini, yaitu fokusnya seseorang pecundang selalu pada masalah, tapi fokusnya seorang pemenang adalah pada solusi. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Siva tadi terkait dengan budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi dan lain-lain, sebetulnya ada satu kuncinya, yaitu solusi. Bagaimana cara kita menemukan solusi untuk anak-anak kita yang terbaik di SMP 206 Jakarta ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama Bu Siva atas ilmunya pada hari ini, dan saya juga selaku MC menutup acara ini, dan mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Tepuk salut. 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 Salut.